Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan men-share sedikit pengetahuan kami terkait dengan bab 3 akuntansi internasional buku Schroeder. Konvergensi IASB FASB di awal tahun 2000-an. IASB dan FASB terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan serangkaian standar akuntansi internasional yang seragam. Di antara upaya-upaya tersebut adalah proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB dan Norwalk Agreement. Nah, tujuan proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB ini adalah menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP dan IFRS. FASB dan IASB mulai membahas perbedaan-perbedaan yang teridentifikasi terkait penyelesaian proyek jangka pendek di tahun 2003 dengan tujuan mencapai kesesuaian dengan menemukan solusi-solusi bersama yang berkualitas. Kedua dewan standar tersebut sepakat untuk menggunakan upaya terbaiknya dalam menerbitkan draft exposure atas usulan perubahan terhadap GAAP atau IFRS yang mencerminkan solusi bersama. Nah, FASB dan IASB mengadakan rapat gabungan di Norwalk pada tanggal 18 September 2002. Kedua badan pembuat standar tersebut mengungkapkan komitmennya terhadap perkembangan standar-standar akuntansi yang kompatibel dan sangat berkualitas yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan, baik domestik maupun non-domestik. Sampai akhirnya kedua dewan menyepakati usulan-usulan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan proyek jangka pendek yang ditunjukkan untuk menghilangkan sejumlah perbedaan di antara GAAP dan IFRS. Yang kedua, menghilangkan setiap perbedaan lainnya di antara IFRS dan GAAP yang masih ada pada tanggal 1 Januari 2005 dengan melakukan proyek-proyek yang akan ditangani oleh kedua dewan tersebut secara bersamaan. Yang ketiga, tetap melanjutkan kemajuan pada proyek-proyek gabungan yang saat ini sedang berjalan. Yang keempat, mendorong lembaga-lembaga interpretatifnya untuk mengkoordinasikan sejumlah aktivitas yang dilakukannya. Kelebihan standar. Masalah kelebihan standar juga menjadi perhatian IASB. Selama beberapa tahun ke belakang, terjadi kenaikan permintaan secara internasional, baik dari negara-negara yang perekonomiannya maju maupun berkembang untuk serangkaian standar akuntansi yang bersifat umum dan tegas yang lebih sederhana daripada IFRS lengkap. Akibatnya, pada tahun 2009, IASB mempublikasikan IFRS yang dirancang untuk digunakan oleh entitas berskala kecil dan menengah yang diperkirakan merepresentasikan lebih dari 95% dari seluruh perusahaan. Tujuan standar ini adalah menyediakan serangkaian prinsip akuntansi yang lebih sederhana, lengkap, dan didasarkan pada IFRS lengkap, namun sesuai untuk perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar karena IFRS yang lengkap dikembangkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC menerbitkan kerangka konseptual yang berjudul Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. IASB menyatakan bahwa tujuan pernyataan tersebut adalah menetapkan konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk para pengguna eksternal. Kerangka awal tersebut menetapkan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan kegunaan informasi di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang berbentuk laporan keuangan. Yang keempat, konsep-konsep yang terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Dan selanjutnya, pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Pengukuran termasuk menentukan jumlah moneter yang akan diakui dan dilaporkan bagi elemen-elemen laporan keuangan. Kerangka IFRS yang mengakui
Berbagai dasar pengukuran yang digunakan saat ini dengan tingkatan yang berbeda-beda dan kombinasi yang beragam di dalam laporan keuangan, termasuk biaya historis atau historical cost, biaya kini atau current cost, nilai realisasi bersih, dan present value diskonto. Selanjutnya ada konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Dalam konsep modal keuangan, modal dapat diartikan sebagai sinonim dari aset atau ekuitas neto suatu perusahaan. Sedangkan dalam konsep modal fisik, modal dianggap sebagai kapasitas produktif suatu perusahaan. Kerangka ini menunjukkan bahwa penentuan konsep modal yang sesuai oleh perusahaan harus didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan keuangannya. Selanjutnya, proyek penyajian laporan keuangan IASB, FASB. IASB dan FASB sedang menjalankan proyek gabungan agar dapat mengembangkan standar gabungan yang baru untuk penyajian laporan keuangan. Pada akhirnya, standar baru tersebut akan menggantikan standar yang ada mengenai penyajian laporan keuangan, yakni IAS nomor 1 dan IAS nomor 7. Tujuan utama proyek ini adalah menangani masalah-masalah fundamental yang terkait dengan penyajian dan pemaparan informasi di laporan keuangan, termasuk hubungan antar komponen di dalam laporan keuangan, pemilahan informasi sehingga informasi dapat berguna dalam memprediksi arus kas masa depan dari suatu entitas. Terus juga ketentuan mengenai informasi untuk membantu para pengguna dalam menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan suatu entitas. Dan yang terakhir ada IAS nomor 1 dan IFRS nomor 1. Selama bertahun-tahun, IAS nomor 1 telah diubah beberapa kali, sehingga standar tersebut menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diterapkan. Oleh karenanya pada tahun 2007, IAS nomor 1 itu mengalami perbaikan tahunan agar membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan. Hasilnya adalah dikeluarkan IFRS nomor 1 yang berupaya menangani permintaan para investor terhadap informasi yang transparan yang dapat diperbandingkan selama periode-periode penyajiannya, sekaligus memberikan titik awal penerapan akuntansi yang sesuai dengan IFRS bagi entitas pelaporan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.